Konon ada hantu di gedung ini. Ada sekelompok tukang sedang menghancurkan gedung, tetapi secara tidak sengaja menemukan mayat seseorang. Akhirnya polisi pun datang untuk mengotopsi mayat tersebut. Tapi anehnya tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Sehari setelah mayat itu ditemukan, dekorator menjadi gila tanpa alasan. Dia bergegas ke jalan dan menebas semua orang yang dia lihat. Setelah beberapa saat, dia sendiri menjadi mayat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Sejak 8 tahun lalu, ada kematian massal yang mengerikan di sini. Seorang petugas kebersihan di lantai 3 dengan sekop membunuh semua penduduk di seluruh lantai. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Administrator kemudian bunuh diri. Hal-hal aneh telah terjadi di sini sejak itu. Ada kasus aneh. Penduduk di sekitar tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Mereka membuat ritual, berharap untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang mati di dalamnya. Seperti yang diharapkan, penyihir itu mengalami kecelakaan di awal. Kemudian tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia meninggal dengan setengah daftar penduduk berdarah di tangannya. Akhirnya, tidak ada warga yang mau tinggal di gedung angker ini. Empat tahun kemudian, seorang pria dengan berani mendatangi tempat ini. Dia adalah putra dukun yang meninggal secara tragis tahun itu, Lao Jin. Ternyata ia mewarisi darah penyihir ibunya, tapi dia sangat tahan terhadap kemampuan ini. Waktu itu ibunya mengajak untuk mengusir hantu, tapi ia menolak. Hari ini dia di sini untuk membalaskan dendam ibunya. Tempat ini akan menjadi tempat pertemuan Yin dan Yang. Dia ingin menyingkirkan semua roh jahat untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Lao Jin memasang jimat di gerbang agar tidak ada roh jahat yang keluar dari gedung. Lao Jin berjalan keluar, seolah-olah dapat mendengar detak jantung sendiri. Seperti ada roh jahat dengan kepribadian ganda di sini. Lao Jin tidak takut. Maksudnya itu ditinggalkan oleh beberapa penjelajah putus asa. Ada sebuah cap tangan berdarah muncul. Ia merasa tidak asing. Secara naluriah meletakkan tangannya di atasnya dan sama persis. Segera Lao Jin menemukan daftar rumah tangga sejak 1990. Itu daftar yang dicari ibunya selama ini. Tiba-tiba suara seretan sekop datang dari koridor. Tanpa pikir panjang, dia bersembunyi di lemari di sampingnya. Langkah kaki perlahan mendekat. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan kursi berputar sendiri. Dia tidak menjulurkan kepalanya sampai tidak ada gerakan di luar. Tengah malam, jam 12, Lao Jin mulai bersiap untuk menghancurkan roh jahat. Lao Jin pertama-tama harus kembali ke tahun 1990. Seketika Lao Jin membaca mantra untuk kembali ke tahun 1990. Lao Jin berhasil melakukan perjalanan kembali ke 10 September tahun 1990. Ia melihat coretan aneh di dinding. Pembantaian itu tampaknya telah direncanakan. Lao Jin menemukan daftar rumah tangga terbaru. Saat ini, ada jeritan dari luar. Lao Jin kemudian menahan pintunya dengan erat. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menembak. Entah kapan 3 anak muda yang tidak takut mati menerobos masuk di rooftop. Mereka juga mendengar legenda bulan darah. Tapi mereka menunggu lama tanpa melihat bayangan bulan. Saat kedua pemuda hendak pergi, tiba-tiba mereka dihentikan oleh fotografer. Ternyata ada bulan darah. Tapi keduanya tidak bisa melihatnya. Tapi bisa dilihat lewat kameranya. Pada saat ini, Lao Jin di lantai bawah juga memulai upacara transendensi. Ia menemukan seorang pria parubaya yang terbaring. Lao Jin memeriksanya. Suara pintu terbuka. Lao Jin dengan hati-hati memeriksanya. Ia melihat hantu yang menakutkan melintas. Ia berbalik, ada hantu lain di lemari. Dia menerjang Lao Jin. Hantu-hantu di sini bukanlah hantu halus dan lebih ke mayat nyata. Bahkan menggigit seperti anjing. Akhirnya Lao Jin menggunakan pisau dapur untuk menusuknya beberapa kali. 3 orang di balkon di sini siap untuk pergi. Tapi gadis itu merasa ada yang aneh. Setelah berkali-kali, gadis itu akhirnya tidak bisa menahannya. Kedua bocah itu saling berpandangan bingung.
Siapa yang melakukannya? 방금 누가 내 목덜미 입긴 불었다고. Ada suara aneh dari kamar sebelah. Itu wallpaper yang berayun tertiup angin. Tetapi setelah bocah itu dengan cermat mengamati ruangan itu, 근데 바람이 안 불어. ketiganya kaget. Saat ini, gadis itu merasakan seseorang meniup punggungnya. Diiringi tawa tajam. Fotografer tiba-tiba memperhatikan bahwa wajah gadis di layar terus-menerus terdistorsi. Tapi melihat pemandangan yang lebih menakutkan,